Let's make sure we're very clear here. That there's no misinformation. So that would be pedophile. Udah, jadi tahu kenapa Abu Janda ngebelain Charlie, ya seorang tokoh yang katanya sebagai pemuda, tokoh peradaban, tokoh perubahan, ternyata nggak lebih dari seorang misionaris yang selalu ngebully dan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bang Charlie, punten ya kalau dia kata hidup nih misalnya, kalau masih hidup, Nabi Muhammad memang menikah dengan seorang wanita bernama Bunda Aisyah di saat umurnya masih kecil. Betul, tapi ingat yang pertama, para netizen budiman, baik kalangan muslim maupun non-muslim yang memang ingin mencari kebenaran, Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah umur 6 tahun. Tapi ingat, Nabi Muhammad tidak pernah menggaulinya sampai Bunda Aisyah menjelang umur balik. Masalah umur balik kapan? Memang ada khilaf di antara ulama, namun mungkin Anda tetap mengkritisi. Masih kecil udah, itu masih terlalu kecil juga. Berarti menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad bisa disebut dengan seorang pedofil. Teman-teman mohon maaf, berapa batas umur wanita yang pantas untuk dinikahi? Nggak usah ngomong di zaman Nabi. Cerdas dikit, kita ngebandingin dua zaman yang berbeda. Dengan logika kita yang kita paksakan harus sama. Nggak masuk akal teman-teman. Nih, sama-sama satu zaman aja. Di hari ini, di Indonesia misalnya, contoh memberikan penetapan umur pada wanita untuk layak menikah itu di umur 16 tahun. Di beberapa negara ada yang 17, bahkan di beberapa Eropa mengatakan 23 dan lain sebagainya. Ini di satu zaman yang sama. Kita punya sudut pandang yang berbeda dalam menetapkan orang itu layak menikah perempuan di saat umur berapa tahun. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, perhatikan, Anda kan ngomong katanya Nabi Muhammad itu pedofil. Istri Nabi banyak. Oke, it's fine, nggak masalah. Sekarang kita lihat aja. Kalau Nabi pedofil, dari semua istri, kudunya semuanya kecil-kecil kecuali satu orang. Tapi faktanya semua istri-istri Nabi dinikahi dalam kondisi sudah janda, sudah berusia, bahkan sudah tua. Hanya satu, Bunda Aisyah yang masih kecil. Sehingga apakah layak ini disebut sebagai sebuah keyakinan mengatakan bahwa Nabi Muhammad sebagai tokoh pedofili? Kemudian yang terakhir, apa tujuan Nabi menikah dengan Bunda Aisyah? Satu doang, karena zaman itu belum ada hadis pocket, belum ada yang namanya flash disk berkekuatan terabyte untuk menyimpan data-data Rasulullah. Loh, bukankah banyak para sahabat Nabi yang juga udah mulai menyimpan data-data Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini dengerin, kehidupan Nabi itu ada dua, ada yang di dalam rumah, ada yang di luar rumah. Kalau yang di luar rumah ada Abi Hurairah, ada Anas bin Malik, ada Ibnu Umar, ada Imam Ibnu Abbas. Tapi di dalam rumah, siapa yang mendokumentasikan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bukan istrinya yang masih muda, yang memiliki kecerdasan intelektual dan faktanya pendidikan Nabi benar-benar nyata? Bunda Aisyah menjadi perawi hadis yang sangat dikagumi di masanya. Ini pendapatku. Bagaimana menurut kalian? Udah cerdas berpikir.